Salam sejahtera for torang semua. Selamat baku dapa dalam program Baku Kasih Kuat Iman. Untuk edisi hari ini, torang akan dituntun dengan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tapi mengawali kegiatan ini, mari torang berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah, buat jam-jam hidup anugerah-Mu bagi kami. Kami terpelihara dan hidup di dalam kasih dan perlindungan-Mu yang sejati. Syukur atas keterpanggilan kami untuk boleh menopang program-program Gemibem. Salah satunya program Baku Kasih Kuat Iman. Mengawali kegiatan program Baku Kasih Kuat Iman saat ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu ini, supaya firman-Mu dapat didengar dan diberitakan dengan tepat. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati sanubari kami, yakni firman yang memerdekakan, firman yang menghibur, menguatkan, mendidik kami dalam kebenaran dan menuntun pada kehidupan. Betapa kami perlukan firman-Mu dalam kenyataan hidup kami setiap hari. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, dan kami mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, orang mau baca firman Tuhan, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dan orang mau baca Alkitab dari teks Alkitab bahasa Melayu Manado. Begini tuh firman Tuhan ada tulis. Yesus basombayang di Getsemani. Abis itu Yesus deng DP murid-murid pigi kong sampai di satu tempat tu DP nama Getsemani. Kong Yesus bilang pada orang, ngoni duduk jo di sini, sementara kita mau pi ke sana for basombayang. Terus Yesus panggil pa Petrus deng tu Zebedeus pedua anak iko sama-sama deng dia. Waktu itu dia pe hati mulai sedih deng gelisah. Kong dia bilang pada orang, kita pe hati sedih sekali, dapat rasa sama deng mau mati. Ngoni tinggal jo di sini, kong bajaga-jaga deng kita. Abis itu Yesus bajalang sadiki, dia berlutut sampai tu DP muka di tanah kong basombayang. Oh kita pe Bapa, kalau boleh, nyanda usah jo kita tanggung tu penderitaan ini. Marjang iko kita pe mau, iko jo tu Bapa pe mau. Abis itu Yesus babale pada pe 3 murid, kong dia lia dorang data sono. Dia sebangong deng dia bilang pa Petrus, Petrus, nyanda mampu ngoni bajaga-jaga deng kita biar cuma 1 jam. Memang ngoni suka mau bekeng tu kita dah bilang, mar ngoni pediri nyanda mampu mau bekeng. So itu bajaga-jaga deng basombayang jo, supaya ngoni nyanda tagoda bekeng dosa. Abis itu Yesus pi basombayang kedua kali, dia bilang, oh kita pe Bapa, kalau memang kita mesti tanggung tu penderitaan ini, biar jo Bapa pe mau tu mau jadi pak kita. Kong dia babale ulang, dia lia dorang sotasono ulang, lantaran dorang so mengantuk sekali. Yesus setinggal pada orang di situ, terus dia pergi basombayang for ketiga kali. Kong tu kata-kata yang dia dah bilang sama deng tu dia dah bilang tadi. Kelar itu dia babale pada P3 murid. Dia sebangong pada orang kong babilang, bagaimana kong ngoni masih ba istirahat deng masih lei tasono? Colia, sekarang so sampai DP waktu orang so mau serahkan tu anak manusia pa orang-orang yang nyanda kenal pa Tuhan Allah. Badiri jo, mari jo torang pigi pa tu orang yang mau bahianat pa kita, dia so bakamari. Nah saudara-saudara, demikian torang pe pembacaan firman Tuhan. Tuhan berkati.
pembacaan firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku, cerita tentang Yesus pe pelayanan deng DP murid-murid banyak sekali DP tantangan deng pergumulan. Tapi biar begitu, tetap banyak orang yang suka badengar Yesus pe pengajaran. Kong akhirnya dorang baiko pa Yesus. Kandati memang ndak sadikilei yang pura-pura baiko pa Yesus, for mau cari-cari Yesus pe kesalahan, mau bakritik, deng mau bahakimi pa Yesus. Deng ndak berhenti di situ. Dorang berusaha mau bikin supaya Yesus menderita. Nah, singkat cerita, waktu Yesus dah sama-sama dengan DP murid-murid mau pergi di Taman Getsemani, sampai di pintu gerbang, Yesus suruh DP murid-murid batunggu di situ. Yesus bilang, duduk di sini jongoni, sementara kita mau pergi basombayang. Dan Yesus panggil pada DP 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, for mau masuk di Taman Getsemani. Tapi waktu mau basombayang, Yesus suruh dorang 3 batunggu. Kong dia bilang, kita pe hati sedih sekali, dapat rasa sama deng mau mati. Ngoni tinggal jo di sini, kong bajaga-jaga deng kita. Nah, saudara-saudaraku, waktu Yesus rasa tuh kesedihan yang luar biasa, Yesus panggil DP murid-murid for mau sama-sama mau rasa tuh apa yang dia alami. Yesus panggil DP ketiga murid, karena dorang 3 ini yang paling dekat dengan dia. Dan Yesus suka mulia dan ingin tahu apa dorang pe pengakuan iman pa Yesus betul-betul boleh dipertanggungjawabkan atau enggak. DP kenyataan, waktu Yesus suruh dorang batunggu dan bajaga-jaga dengan dia, dorang cuma dah tidur. 3 kali Yesus babale dari basombayang. Yesus dapat riki, dorang tasono. Deng hati pesedih sekali Yesus bilang pa Petrus, nyandak mampu songoni bajaga-jaga deng kita biar cuma 1 jam. Nah, apa yang Yesus dah bilang ini muka seingat pada orang bahwa ternyata dorang pe pengakuan mau sama-sama dengan Yesus ndak semudah dengan apa yang dorang dah ucapkan. Tapi hal itu Yesus ndak persoalkan karena Yesus sementara bergumul. Yesus tetap fokus pada apa yang dia mau bikin. Yesus sadar sekali bahwa ndak mungkin lagi dia mau menghindar dari cawan yang memang harus dia mau minum sampai tetes yang terakhir. Yesus rela mau minum cawan itu karena Yesus tahu persis bahwa itu no DP Bapak pe mau. Ndak ada alasan mau tolak DP Bapak pe kehendak selain harus taat. Ndak ada jalan lain selain jalan salib. Yang oleh karena itu manusia dapat penebusan dosa dan keselamatan. Nah, ini mau kasih ingat orang juga bahwa pehebat dan mengerikan sekali itu murka Allah atas torang pedosa. Awalnya Yesus meminta supaya tu cawan atau penderitaan mau bajau daripada dia. Tapi berikut Yesus bilang, marjang iko kita pe mau, iko jo tu Bapa pe mau. Apa yang Yesus dah bikin di Taman Getsemani bukan semata-mata Yesus mau banego dengan Tuhan Allah. Tetapi mau tegaskan bahwa Yesus pasrah dan berserahkan diri betul-betul pada Tuhan Allah. Yesus tahu bahwa apa yang dia dah bikin, yaitu menderita dan mati di salib bukan for DP pribadi pe kepentingan. Tapi for mau genapi tu Allah perencana keselamatan for torang manusia. Yesus dah rasa tu kesedihan yang luar biasa hebat. Bahkan dia bilang rasa sama dengan mau mati. Kalau mau ingat-ingat tu manusia pedosa yang sobekeng Allah jadi murka. Hati yang tulus punung dengan kepasrahan, Yesus meminta kekuatan for mau dapat minum cawan yang harus dia mau tanggung. Yesus lei butuh bantuan dari DP murid-murid yang paling dekat dengan dia. Tapi pada kenyataannya,
dorang lebih mau turuti tu kelemahan, dan karena itu dorang ndak mampu bajaga-jaga sampai tengah malam. Dorang ndak mampu melawan tu rasa mengantuk. Dan akhirnya bikin dorang ndak setia pa Tuhan. Yesus tahu DP waktu semua datang. Tu anak manusia mau diserahkan formo tanggung tu manusia pe dosa. Pergumulan yang berat sekali ini bikin Yesus menenangkan diri dengan basombayang. Dengan basombayang Yesus dimampukan formo mengada tu sengsara dan derita yang harus Yesus tanggung, dan dengan tenang Yesus naik ke atas kayu salib. Ini semua Yesus rela backing dan dia rela tanggung karena DP ketaatan pada DP Bapa. Nah saudara-saudaraku, orangnya tidak bisa pungkiri. Saat orang mau alami tantangan atau pergumulan yang berat sekali, kadang orang pe hati jadi kalut, orang pe pikiran diselimuti dengan kabut, sehingga orang pe mata iman ndak bisa mau balia tu kemahakuasaan Allah yang bekeng orang lepas dari beban hidup. Jadi sama dengan Yesus boleh dapat lewat itu sengsara cuma dengan basombayang, dan karena DP taat pada DP Bapa, torang juga mesti begitu. Dengan tekun, torang basombayang, torang pasti boleh terlepas dari beban yang berat. Tak lepas dari beban berat bukan berarti ndak ada lagi beban, ndak ada lagi tantangan atau pergumulan hidup. Melainkan justru beban itu mungkin lebih berat. Tapi torang pasti akan dimampukan formo mengada dan mau jalani itu semua. Karena itu jangan lelah dan jangan berhenti basombayang. Ingat, orang manusia boleh gagal mau baku kasih dukungan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau orang datang berharap pa Tuhan dan bawa orang pe pergumulan pa dia, maka dia yang punya rencana indah for torang. Dia sendiri yang mau kasih jalan keluar pa torang. Memang torang mesti akui, kadang torang lupa bahwa torang butuh orang lain, butuh saudara-saudara seiman, formo sama-sama ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan, torang boleh saling baku kasih kuat, baku kasih nasihat, baku topang satu dengan yang lain. Torang perlu dukungan atau topangan di saat torang bergumul. Sama dengan Yesus, bapanggil DP 3 murid, formo sama-sama bergumul dengan bajaga-jaga dengan dia, supaya ndak tagoda mau bikin dosa. Nah, karena itu di saat orang menghadap pergumulan, janganlah orang mau jauh dari persekutuan-persekutuan yang beribadah, melainkan semakin rajin. Orang harus bersyukur karena Tuhan Yesus siap dan rela so lepas tu kehendak diri demi ketaatan pada DP Bapa. Sehingga orang boleh terima anugerah keselamatan. Karena itu juga orang mesti selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah mau sebiar orang sendiri. Sama dengan Yesus, tekun batanggung sengsara karena taat pada DP Bapa, begitu orang. Ndak takut mau menghadap pergumulan, ndak gentar mau jalani sengsara karena torang taat pa Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan pasti mau kasih kuat pa torang mau menghadap pergumulan. Asalkan torang tekun dan setia mau bekeng apa Tuhan pe mau. Dan kalau torang mau percayakan torang pe hidup pa Tuhan, pasti torang mau dapat rasa tu Tuhan pe bae dan Tuhan pe kasih sayang yang selalu jaga, yang selalu pelihara, dan selalu berkati orang pe hidup. Begini tuh firman Tuhan for orang semua. Tuhan tolong dan Tuhan berkati orang semua dari firman yang orang so baca dan orang renungkan saat ini. Amin. Jesus, my Savior.
Saudara-saudara, mari torang berdoa. Terpujilah Dikau ya Tuhan ya Allah kami, yang boleh menganugerahkan kesempatan yang baik dan indah dalam perjumpaan ini. Bersyukur firman boleh diberitakan. Kami percaya firman-Mu ini tetap hidup dan menghidupkan kami. Tapi juga firman-Mu ini menjadi dasar berpijak, menjadi petunjuk bagi langkah kaki kami, membawa kami dalam pengenalan akan Dikau dan tindakan-tindakan serta karya-karya-Mu yang baik dan ajaib dalam perjalanan hidup beriman kami. Syukur dan terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Kau kerjakan bagi kami di tempat ini. Kami terus berdoa kiranya diberkatilah upaya-upaya yang dilakukan Gemibem melalui program-program yang bermanfaat, termasuk program Baku Kasih Kuat Iman. Kiranya melalui program-program yang bermanfaat ini, gereja-Mu boleh bersaksi tentang karya dan tindakan-tindakan Tuhan yang ajaib, yang mengayomi, yang memelihara, tapi juga memberkati segenap warga gereja. Tapi juga pada saat yang sama, melalui program-program yang bermanfaat ini, Gemibem akan semakin bersemangat dan berkomitmen untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itu Tuhan juga berkati orang-orang yang Tuhan pekerjakan, yang memberi diri, yang mempersembahkan hidup, waktu, tenaga, pikiran mereka untuk bekerja melalui multimedia Gemibem ini. Tuhan yang akan menolong mereka, memberi hikmat, kecakapan, talenta, keahlian yang mereka peroleh, mereka miliki, mereka jadikan sebuah persembahan bagi Tuhan. Engkau tahu Tuhan, segala pengorbanan mereka. Setiap hari mereka mempersembahkan dan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana sekalipun untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang baik di tempat ini. Karena itu Tuhan pelihara, Tuhan tuntun, Tuhan perhitungkan semua kerelaan, ketulusan hati mereka bekerja bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka, turut menopang pekerjaan mereka, dan semua yang mereka dapat kerjakan, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan penuh pemberian diri. Dan karena itu juga mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan keluarga, orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Terima kasih ya Tuhan Allah, terus menyerahkan kehidupan gereja-Mu dengan program-program yang bermanfaat dan berfaedah ini. Terus menyerahkan ke dalam tangan dan perlindungan kasih sayang Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami, dan supaya tetap ada di dalam perlindungan, di dalam pengawasan Tuhan, kehidupan yang sejahtera, yang makmur boleh dinikmati oleh semua penghuni bangsa yang besar ini, karena Tuhan Raja atas bangsa-bangsa yang tetap setia mengawasi, tapi juga memelihara dan memberkati kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini syukur dan permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah kami yang bersyukur, dengarkanlah kami yang berdoa dan bermohon kepadamu. Demi Kristus Sang Kepala Gereja kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, mari torang terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara program Baku Kasih Kuat Iman untuk edisi hari ini. Torang semua berharap Tuhan memberkati, memelihara, dan terus menolong patorang semua. Salam sejahtera for torang semua.